Ya, Mas Salman. Karena Mas Salman itu berangkatnya paling awal, silakan Mas Salman memimpin doa dulu teman-temannya. Oke, Mas. Doa mulai. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Ibu absensi dulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Oh ya, Mbak Elsa sama Mas Anand ya. Bisa ya. Ini sudah berdoa. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Ibu absensi dulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Oh ya, Mbak Elsa sama Mas Anand ya. Bisa ya. Nah, pagi sudah pada sarapan belum ya? Ya. Makannya lauk apa? Bebek. Oh ya, bebek itu makanan halal apa haram ya, Mas? Halal. Coba Mas Rafiq makannya lauk bebek. Kalau yang lain lauknya apa? Ikan. Ikan itu makanan halal apa haram ya? Ada yang sayur. Sayur itu makanan halal apa haram ya? Ada siapa lagi yang makannya lauk telur mungkin? Oh, ada yang lauk telur, ada yang lauk sayur. Nah, itu semuanya jenis-jenis makanan. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang makanan halal. Ya. Untuk makanan halal pembelajaran kali ini. Nah, sebelum masuk ke makanan halal, apa itu pengertiannya dan lain-lainnya, nanti kalian siswa kelas 6 ini harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian siswa dapat menjelaskan pengertian makanan halal dengan benar. Terus yang kedua, tujuannya adalah siswa dapat mengidentifikasi macam-macam makanan halal. Untuk yang ketiga, tujuannya apa? Makanan halal itu apa? Kata halal sendiri itu diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya halal. Ya. Artinya diperbolehkan. Jadi halal itu artinya diperbolehkan. Nah, halal itu jadi artinya diperbolehkan itu menurut dari kata halal. Ya, terus makanan halal itu merupakan makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Jadi makanan halal merupakan makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Nah, selain istilah halal, terdapat juga istilah thayyiban yang sering kita dengar setiap hari.
berubah menjadi halal. Contohkan misalkan, Ali itu membeli nasi goreng. Nasi gorengnya Ali itu halal hukumnya, atau dimakan halal. Tetapi karena Ali membeli nasi goreng dari uang yang diambil dari tas kakaknya, hukum makanan Ali tadi, nasi gorengnya Ali tadi bisa berubah menjadi haram. Ini yang kedua, halal cara mempelajarinya. Terus yang ketiga, halal cara memprosesnya. Ya. Makanan sudah diperoleh dengan cara yang halal. Ya. Jadi makanannya ini halal, cara memprosesnya. Bahan bakunya atau bahan baku dari makanan ini sendiri juga halal. Tetapi kok cara memprosesnya haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram. Ya. Jadi halal cara memprosesnya itu makanannya halal, cara mendapatkannya halal, tetapi memprosesnya itu tidak baik atau haram, maka makanan tersebut bisa berubah menjadi haram. Nah, misalnya apa? Misalnya di sini adalah alat masaknya. Nah, misalnya di sini alat masaknya bekas makanan haram. Nah, terus digunakan untuk memasak bahan makanan yang halal. Nanti makanan halal tadi bisa berubah menjadi haram ketika dikonsumsi. Contohnya, misalkan ya, alat masaknya itu dipakai buat mengolah darah atau marus. Nah, terus setelah dipakai buat memasak marus, dipakai buat memasak daging ayam, dan nanti daging ayam yang awalnya hukumnya halal bisa berubah menjadi haram. Terus cara berikutnya yaitu yang keempat, halal cara yang menyajikan, mengantarkan serta menyimpannya. Nah, ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Jadi, halal cara menyajikan. Menyajikan maknanya seperti apa? Mengantarkannya seperti apa? Menyimpannya bagaimana? Nah, nanti dari ketiga proses ini yang akan mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Nah, di sini saya dicontohkan jika makanannya itu disajikan dalam piring, nah piringnya itu terbuat dari emas maupun disimpan atau diantar, itu bisa menjadi haram. Kenapa Bu kok emas ini bisa dengan disajikan dengan piring emas bisa haram? Karena emas ini nanti kalau disajikan dengan emas ini termasuk suatu kesombongan, keangkuhan. Nah, untuk macam-macam makanan halal, dan sekarang ini ada makanan yang dihalalkan menurut agama Islam. Makanan yang dihalalkan menurut agama Islam itu yang pertama, semua rezeki dari Allah berupa makanan baik dan halal. Nah, contohnya apa? Makanan yang baik dan halal itu ada padi, ada jagung, ada sagu, ada kedelai, ada misalnya tadi dari sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Ini adalah makanan yang halal menurut agama Islam, dari semuanya berasal dari Allah SWT. Lanjutkan, membiasakan mengonsumsi makanan halal.
membiasakan mengonsumsi makanan yang halal. Kenapa kok kita itu disuruh untuk membiasakan mengonsumsi makanan halal? Yang pertama, nanti untuk membiasakan ini caranya adalah kita membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya. Yang terpercaya itu yang bagaimana? Yang bisa dimintai pertanggungjawaban dengan makanan yang dijualnya misalnya. Ya misalnya dengan kita membeli makanan di warung tetangga sebelah kita. Jadi ini yang pertama, membeli bahan makanan dari tempat terpercaya. Yang kedua, apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Jadi misalkan kamu ke pasar, banyak sekali orang yang jualan daging. Nah, itu kalau kita tahu mana yang muslim dan mana yang non muslim, kita pilih yang orang muslim. Yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik. Jadi untuk membiasakan mengonsumsi makanan yang halal, itu kita mendapatkan makanan dengan cara yang baik, bukan karena dengan cara yang apa seperti mencuri dan lain sebagainya tadi. Untuk yang berikutnya, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal. Ini tuku makan, beli makanan itu ya membeli makanan dengan uang yang diperoleh mungkin dengan bekerja keras, bukan hasil mencuri. Berikutnya, menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut. Kalau kita tahu, misalkan tahu daging babi, anjing itu haram karena sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran, ya jangan sekali-kali kamu mengonsumsi makanan tersebut. Berarti harus menghindari makanan yang sudah ada dalilnya, ini sudah ada larangnya. Terus yang terakhir, untuk membiasakan mengonsumsi makanan yang lain, jangan lupa selalu bersyukur atas semua kenikmatan, semua rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, kenapa kalau kita itu disuruh untuk memilih memakan makanan yang halal dan baik? Kalau kita memang diperintahkan oleh Allah, pasti ada manfaatnya, ada kebaikan di dalamnya. Manfaat mengonsumsi makanan halal itu yang pertama adalah terhindar dari murka Allah. Terus yang kedua, tubuhnya selalu sehat karena kita selalu mengonsumsi makanan halal. Yang ketiga, menghasilkan hati dan pikiran yang bersih. Yang keempat, diberi rezeki yang halal karena makanan yang kita makan halal nanti juga diberi rezeki yang halal. Yang kelima, menunjukkan kepada umat bahwa Islam ini agama yang baik. Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Sampai di sini penjelasan dari video dan dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan, siapa yang mau bertanya silakan angkat jarinya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Tugasnya adalah berdiskusi kelompok. Nah, silakan bikin kelompoknya. Kalau kelompoknya seperti ini, ya nanti kelompoknya seperti ini nggak apa-apa. Berarti tinggal saya kasih tugasnya.
Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Tugasnya ada di pojok kiri paling atas, yaitu tugasnya adalah amatilah beberapa gambar di bawah ini, kemudian kelompokkan mana yang memasukkan kelas, dan nanti coba jelaskan cara membiasakan mengonsumsi makanan halal. Dikasih nama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah? Kalau sudah, nanti kelompok yang saya tunjuk untuk presentasi silahkan dipresentasikan. Berdiri di tempatnya saja untuk membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Dan ditunjuk untuk kelompoknya Mbak Sakila. Silakan berdiri dibacakan Mbak Sakila. Yang lain kalau diperhatikan, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke aku. Makanan yang baik, kalau
Ya, nggih pemaparan kelompok. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa macam-macam makanan halal itu tadi kalau di situ digambarkan ada nila, ada sushi, ada kurma, ada nasi goreng, ada udang, ada lele dan lain sebagainya. Terus yang biasa kan mengonsumsi makanan halal itu adalah dengan membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya. Yang berikutnya ada dua, apabila membeli daging hendaknya membeli di tempat orang muslim. Yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik. Membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan baik. Terus yang berikutnya menghindari makanan yang telah ada dalil yang melarang mengonsumsi makanan tersebut. Dan yang terakhir adalah selalu bersyukur. Dari pemaparan, dari pengertian sampai membiasakan mengonsumsi makanan halal, sudah paham? Kalau sudah paham, lagi apa tentang pengertian makanan halal? Makanan halal? Makanan yang makanan yang diperbolehkan. Macamnya banyak sekali.